Halo Sobat Programmer dan Sobat Literasi, selamat datang kembali di Bali G Academy, sebuah kanal yang konsisten membahas pemrograman terapan dan hobi sastra. Pada video kali ini saya akan bacakan bab 20 dari novel Perangkap Judas. Bab 20. Dua orang pria dari kejauhan menyaksikan api dan salah seorang dari mereka menelpon pemadam kebakaran. Warga di situ sudah akrab dengan nomor pemadam. Pemadamnya akhirnya datang juga, sahut salah satu penonton. Seperti sudah kebiasaan, jika ada kebakaran, maka penontonlah yang paling seru memenuhi lokasi. Suara sirene semula jauh, kini semakin kuat dan semakin kuat. 5 kendaraan berwarna oranye secara cepat mengambil formasi tepat untuk aksi pemadaman. Petugas berseragam biru sigap turun dari kendaraan. Warga memberi dukungan dan meneriakkan, "Pantang pulang sebelum padam! Pantang pulang sebelum padam!" Teriakan moto itu menyemangati mereka dan berderap cekatan mengambil tugas. Selang-selang besar dan tangga segera dipasang dan diarahkan ke titik api besar yang sudah mengamuk di lantai 2. Sebagian tim menyerami bagian bawah. Terus-menerus suara megafon memberi himbauan penonton agar menjauh. Makin lama warga kian menggerubung dan mendekati lokasi. Beri jalan, beri ruang, warga dimohon untuk menjauh. Warga dimohon untuk menjauh. Suara itu berhasil memecah kerumunan. Lanjutnya, lompatan merah membakar habis tubuhnya. Tongkat kayu pemukul dan radio di tangannya pun ikut terbakar, ujar salah satu petugas pada rekannya. Petugas bertubuh tinggi besar memberanikan diri masuk. "Ada orang, cepat! Kerahkan ke arah sini!" Seraya menunjuk. Sejumlah tim mendekati arahan. Tim lain tetap berjuang dan mendapati tubuh. "Tolong lekas, ini ada tubuh lain." "Lekas, cekatan! Ada wanita, cepat!" Petugas pemadam berbaju biru kontras bernama Hector bergegas menerobos. Pria bertubuh tinggi besar itu berperawakan paling menonjol dari yang lain. Petugas pemadam yang paling berani dan berhasil membawa dua sosok. 21. Malam tegang dalam gelap ditelan sunyi. Jalan raya masih licin dan basah. Malam semakin larut. Satu persatu dari mereka tiba di tempat masing-masing. 2 pohon diterangi lampu taman berbentuk bola di tengah taman. Sebidang rumput hijau terawat tampak menyambut mata dikitari bata bersemen. Tapakan aspal hitam untuk mobil di pintu masuk. Sekilas tidak terlihat jika gedung bagus itu adalah tempat kosan. Langkah gadis itu menapaki tangga. Kamarnya tepat di ujung lorong. Suasana sekitar telah senyap dan dingin, dan rintik hujan semakin mengecil. Dengan langkah pelan, Devi menaiki tangga samping berbahan besi. Kos-kosan sepi. Rintik hujan masih membasahi pepohonan di depan. Dalam keadaan tubuh basah, dia berjinjit. Kedinginan masuk ke kamar, deretan lantai 2. Tania, teman kamarnya, saat itu sedang duduk di kursi belajarnya. Wajahnya agak mengantuk. Sepertinya dia memaksakan untuk tetap duduk di sana. Kamar kedua gadis itu terlihat berantakan, dipenuhi tumpukan barang. Baju-baju lepas pakai tergantung bersangkutan di balik pintu. Tak jauh dari keranjang rotan baju di balik pintu, setumpuk majalah wanita di lantai menyandar pada dinding. Sepatu Keds dan sepatu hak tersusun pada rak plastik menempel pada dinding. Meja gambar duduk di pojok ruangan, mempersempit ruangan. Devi tidak pernah mempermasalahkannya. Ia juga punya sepupu mendaftar teknik arsitek seperti Tania. Memang, kamar tampak sesak, tapi Tania sedang mengerjakan tugasnya. Devi memakluminya. Dia pikir banyak sisi positif dari teman kamarnya itu. Bau asap. Apa kau merokok lagi? Dari mana aja sampai malam? Dengan sedikit tergagap dia menjawab, "Iya, cuma sebatang aja." Gadis berlesung pipi sembari melemparkan senyum tipisnya, melenggang ke kamar mandi.
Ujung hidungnya yang mancung meneteskan air dan perlahan tubuhnya basah. Cermin kembali memantulkan tatapan gelisah pada wajahnya. Telapaknya melambai di permukaan cermin dan menggosok-gosokkan kabut. Gelisah ada pada wajah cantiknya. Baju itu simbol kesialan baginya. Dengan mukanya yang bercampur setengah marah, baju berserak di lantai dimasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Usai mandi, dia berusaha menenangkan diri duduk di kursi. Tangannya meraih sebuah buku dan meletakkan headphone pada telinganya. Hanya beberapa menit, dia kembali cemas dan membebaskan telinganya. Kepalanya menoleh ke tempat tidur. Buku di tangannya diletakkan kembali. Temannya sudah tidur pulas di balik novel yang menutupi wajahnya. Tidak ada gerakan. Benar-benar Tania sedang tertidur pulas. Devi sibuk mengambil ponselnya dan menekan pada papan huruf. Tapi dia membatalkan pengiriman. Lagi-lagi, pesan tidak jadi dikirimkan. Setelah meletakkan ponsel di mejanya, dia pun membaringkan badannya setelah seharian tegang. Tania terlihat terbaring. Mulutnya kali ini benar-benar lelap. Devi tidak heran. Sudah sifat wanita. Terkadang terlihat tertidur, padahal sebenarnya pura-pura tidur. Gelisah, itulah ribuan pikirannya bergejolak di benak gadis itu. Akhirnya, novel bersampul biru matahari di batas cakrawala milik Mirawe berhasil mengantarnya pulas dalam tidur. 2 jam kemudian, ruangan itu sudah gelap. Lampu belajar sudah dimatikan, berganti dengan lampu kecil menempel pada dinding, memberi sedikit cahaya. Pendulum jam menunjukkan angka 3. Kini suasana benar-benar senyap. 22. Lelaki muda itu keluar dari Lexus milik ayahnya. Mobilnya sendiri sedang dalam servis pengecatan. Garasi rapih, bersih, dan luas berdinding putih terbuka lebar. Besar dan luas. Beberapa gulungan pipa selang air tergantung di dinding, dan alat pertukangan mobil. Dan taman tersusun rapi pada rak dan lemari stainless steel. Langkah pelan-pelan dan mengendap-endap, dia memasuki rumah. Walau sudah berhati-hati, pengasuhnya masih juga terbangun. Sudah pulang rupanya, begitu sapa wanita tua bertubuh gemuk muncul. Pemuda itu terhentak kaget. Apa perlu kubuatkan susu hangat, Nyu? Tawarnya pada lelaki yang kelihatan gelisah. Panggilan semua orang di rumah untuk Mika. Panggilan untuk anak laki peranakan Eropa. Keluarga Mika masih menggunakan panggilan warisan kolonial Belanda itu. Berupaya menenangkan diri, pemuda itu membalas namun membelakangi. Tidak usah, kembali tidur saja, Bi. Wanita itu pun dengan wajah mengantuk melangkah menuju kamarnya. Rumah sebesar itu hanya dihuni mereka berdua. Rumah itu dibelikan orang tuanya untuknya, sekaligus investasi. Kedua orang tua dan adiknya tinggal di kota lain. Mika menatap wajahnya pada cermin di hadapannya. Ia meletakkan ponsel di pelataran kaca. Baru saja membasuh mukanya, ponselnya bergerak. Terburu-buru, ia mengeringkan mukanya lekas-lekas. Salah satu handuk putih yang diraihnya dari rak handuk yang menempel di dinding kamar mandi. Sejenak ia menatap wajahnya. Ponsel itu masih saja bergetar. Cara dia meraih ponsel itu dalam ketakutan. Seolah benda itu dilumuri racun. Rupanya bukan SMS, tapi panggilan dari Billy. Hidupkan televisi, sekarang! Perintah suara lelaki sedang gelisah keluar dari ponsel. Ada apa, Billy? Mika bertanya panik. Halo, halo Bill, Bill. Rupanya telepon sudah ditutup temannya itu. Dengan langkah agak terburu-buru, Mika menuruni anak tangga dan meraih remote. Layar televisinya diisi gadis dengan mic hitamnya. Reporter muda itu mengikuti arus waktu. Tampilan rambutnya tergerai lurus, sok-sok gadis muda yang melawan aturan lama. Harus diakui, setiap zaman memiliki tantangan dan perubahan. Tak jarang, sang reporter kerap berdebat dengan ayahnya sendiri. Menurut ayahnya, penyiar dan reporter era 80-an memang jauh lebih baik. Tampilan cerdas dan selalu berpenampilan rapi. Ayahnya sangat mengagumi penyiar andalan TVRI, Tuti Aditama, pembawa berita yang hampir setiap malam muncul di layar kaca.
Tentu saja bukan hanya ayah Susan, tapi orang-orang yang hidup di era itu. Bab 23. Kini reporter muda Susan berambut lurus itu membuka laporannya. Kebakaran hebat terjadi pada sebuah gudang dan menewaskan 2 orang. Seorang wanita muda dan seorang lelaki berumur 50-an. Belum ada laporan resmi dari pihak terkait dan api sudah berhasil dipadamkan oleh tim petugas kebakaran. Tidak menutup kemungkinan adanya korban lain, tapi kita berharap tidak ada. Demikian laporan kami dari tempat kejadian. Kami kembali ke studio. Wajah licin Susan memantulkan cahaya, seperti baru saja facial. Namun, kelembapan udara malam membuat wajahnya mengkilat. Warna seragam reporter cantik itu sudah mulai memudar. Mungkin menjemur di tengah terik, atau terlalu sering dicuci kena deterjen. Logo stasiun menempel rapi tepat di atas kantong kanan, mempergagah penampilan dan identitas. Ayah sang reporter ini juga menyaksikan berita itu, tapi bukan kebakarannya yang ia soroti. Aku sudah lelah membesarkan putriku dengan biaya besar, susu, makanan, dan sekolah terbaik. Tetapi kenapa hanya menyiarkan berita kebakaran pada tengah malam hujan-hujanan? Lelaki itu menggerutu dalam hatinya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nit, Anita, lihat anak kita muncul di TV. Ayah Susan memanggil nama istrinya. Wanita itu tengah berada di dapur dengan sedikit tergopoh. Ia membasuh tangannya. Istrinya tiba di ruang keluarga. Ia melanjutkan kegelisahannya. Putriku berpeluh keringat, tapi upah sangat tidak rasional. Belum lagi beberapa hari yang lalu harus meliput gunung meletus dan banjir parah di tengah terik. Anita, istrinya membetulkan cara duduknya, meluruskan tatapan ke layar kaca. Sudahlah, Pak. Sekarang ini sulit dapat kerja. Sudah syukur anak kita bisa kerja. Anaknya ibu sebelah, lulusan S2 ternama saja cuma jaga konter. Ada pula yang jaga warnet. Halah, tobat, Pak. Benar-benar suntuk. Sekarang ini ya serba overqualified dan overeducated bahasa kerennya. Suaminya makin kritis. Ini negara. Pertumbuhan penduduknya tidak terkendali. Duh, bayi dan anak-anak ada di mana-mana. Mana lagi di surat kabar diperkirakan pada tahun 2030. Penduduk negeri ini akan menjadi 300 juta jiwa. Bagaimana ini? Entahlah, saat itu kita sudah nggak ada. Biarlah generasi sekarang yang akan menghadapinya. Jawab istrinya menenangkan. Kita hanyalah orang biasa, gak mampu berbuat apa-apa. Tapi kita sudah kontribusikan dengan punya anak satu. Pasangan itu memutuskan hanya memiliki Susan. Keinginan itu bahkan sebelum keduanya menikah. 24. Dia tidak bisa tenang. Angkat letak ponsel berkali-kali. Terkadang terlihat berbincang serius. Mondar-mandir. Sesekali mencoba menenangkan diri hingga pagi akhirnya pulas terlelap di sofa. Mika diselimuti rasa takut hingga membuat mukanya pucat. Ia terpaku dan terbengong. Dengan nada agak tinggi, Mika berujar, "Kau jangan bicara ke siapa-siapa. Kita ketemu besok saja di markas. Ingat, bersikap wajar." Dia juga menegaskan kepada kawannya agar jangan ada surat elektronik atau SMS. Semua dikomunikasikan dengan langsung. Mereka kini dalam bahaya. Dia bisa memejamkan mata subuh hari, terbangun kesiangan. Saat dirinya tiba di markas, 3 kawannya sedang duduk-duduk sambil memegang harian lokal, memuat foto kebakaran di halaman muka. Mika memandangi ketiga kawannya. Billy, pria jangkung bertubuh atletis dengan rambut sebahu, tampak serius. Keduanya tewas, mampuslah kita. Kita akan menjadi pembunuh. Hidup kita berubah mulai sekarang. Mana lagi Bang Goli sedang pergi. HP-nya nggak bisa dihubungi. Tamat kita. Mika kesal sambil menendang tempat sampah di sebelahnya. Panda meremas rambutnya dan meninju dinding. Aku takut, benar-benar di luar dugaan. Habis masa depan kita. Kita berempat bisa dipenjarakan.
Entahlah, tapi yang melempar molotov itu kan beta. Panda yang melempar mancis. Katong yang paling berat, ungkap Billy. Tapi aku dan Devi juga terlibat, hibur Mika. Devi hanya duduk terdiam tanpa ekspresi. 25. Suara keras anak muda membahana. 3 atau 4 suara memecah sore itu. Selepas makan siang, ia tertidur pulas. 3 jam cukup baginya. Dan terakhir ia sadar saat makan di warung 2 lorong sebelah asrama. Segelas es teh, sepiring nasi, 2 irisan kecil daging sapi asap, ikan bakar, dan oseng kacang panjang bercampur wortel adalah makanan kesukaannya. Ibu pemilik warung sudah sangat hafal makanan kesukaannya. Suara keras temannya menyadarkan sekarang ia di dalam kamarnya. Kini ia terduduk di samping tempat tidurnya, memanggil kembali memorinya. Kurang jelas apa yang ada dalam mimpinya, tapi sesuatu yang kurang baik. Wajahnya sudah segar kembali, dengan butiran air yang masih menempel. Langkahnya menjauhi wastafel tua tanpa melap wajahnya. Letak benda itu terlalu jauh dari kamarnya, ia malas mengambil handuk. Hai Billy, sudah bangun kah? Sapa girang salah satu pemuda yang memegang bat pingpong sambil melompat menghardik bola. 3 pemain lainnya tetap fokus tanpa peduli kehadiran Billy. Hai Cisco, balasnya dengan senyuman. Semua di ruangan itu tampak berkeringat. Tentu saja, kecuali Billy. Mata teduh Billy di bawah alisnya lebatnya pun turut tersenyum. Raut keras tapi wajahnya sempurna dengan topangan tulang pipi dan rahang kerasnya. Dia pun sempat bicara dan menghisap sebatang rokok yang ditawarkan salah satu pemuda yang duduk menonton. Usianya lebih muda darinya, mungkin seusia Sisko. Istri penjaga kos memanggilnya, sebuah telepon untuknya. Telepon itu membuatnya bergegas dan lepas dari keempat temannya. Tak lama kemudian, dia sudah menghilang. Tidak mengherankan bagi yang lain. Telepon itu pasti membuatnya pergi. Seperti biasa, Jeep akan menjemputnya kurang dari sejam. 26. Plakat papan bertuliskan, Terima Kos Putra. Terikat erat pada pagar bercat hitam. Pagar besi tinggi, terpanjang kokoh, mengelilingi rumah berlantai 2. Ada terlihat pintu belakang dengan pintu kecil. Berusaha tenang, kunci Yale berhasil dirogohnya dari kantong jeansnya. Lelaki itu berusaha masuk setenang mungkin agar tidak mengganggu temannya. Malam itu, ia dan ketiga teman lainnya sudah sepakat untuk pulang langsung tanpa begadang. Pikiran ke pondok jauh dari pikirannya. Selain jauh, pondok itu sekarang pastilah masih ramai. Panda dan 3 temannya memutuskan kembali ke kos masing-masing. Setelah memarkirkan mobil bosnya, mereka meninggalkan markas dan pulang sendiri-sendiri, kecuali Devi yang diantarkan oleh mobil Mika. Panda dan Billy pulang mengendarai motor masing-masing. Kamarnya terletak di lantai 2, sepi, tidak ada suara, dan penjaga kos juga mungkin sudah terlelap tidur. Kamarnya berbau pengap, baju kotor masih berserak di lantai. Meja belajarnya berantakan, mie gelas dan botol teh, dan botol bir kecil dan soda lainnya. Semuanya kosong dan mengering, tampak berserak di lantai. Sudah 2 minggu terakhir dia tidak pulang, hanya mampir sebentar. Sebelum membereskan kamarnya, ia mengeluarkan semua barang dalam kantong jeansnya. Dari korek api gas biru tanpa merek, kunci motor Yamaha, dan ia sangat kaget tehnya mengernyit. Satu kunci hilang. Tangannya meraba-raba jidatnya, mencoba mengingat-ingat. Mondar-mandir kebingungan di mana ia taruh kunci itu. Siemens flip-flopnya mati total. Tangannya spontan mencharge pada colokan di sudut kamar dan meninggalkannya. Kamar mandi tepat di ujung gedung. Beberapa menit kemudian dengan kepala basah dan handuk di badan, ia sudah masuk kembali ke dalam kamar. Begitu membuka kamar, ia mendekati HP-nya mengeluarkan kedip merah. Panggilan tak terjawab dari temannya.
Pesan singkat pada layar membuat wajahnya seketika dalam ketakutan. Dengan buru-buru, ia menyalakan televisi. Bolak-balik menekan tombol remote. Dengan wajah kesal, ia tidak berhasil mendapati berita yang dimaksud. Niatnya mencoba menelpon Mika, namun diurungkan. Terlalu malam. Mungkin kawan-kawan yang lain sudah pada tidur. Ia tidak bisa tenang. Sulit tidur. Berusaha untuk tidur. Bolak-balikan badannya. Ia tidak tahu pasti jam berapa bisa tidur. Headphone pada kepalanya masih terpasang ketika ia bangun siang harinya. 27. Baik harian lokal maupun nasional memberitakan berita kebakaran pada halamannya. Suara Merdeka menuliskan pada halaman depan dan Kompas memuatnya di kolom berita daerah. Saluran 9 memberitakan pada top kriminal yang ditunggu-tunggu pemirsanya di siang hari. Polisi sudah memberikan pernyataan bahwa kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak sekedar reporter, Susan adalah tuan rumah Susan dan Peristiwa dan jurnalis andalan saluran 9. Ia sudah ditunggu-tunggu penggemarnya. Hampir setiap stasiun memiliki acara papan kejahatan dan kriminal. Tapi Susan menjadi acara yang sedang naik daun. Pembawa acaranya muda, energik, cantik, dan cerdas. Laporan investigatifnya juga sangat ditunggu-tunggu penggemarnya. Dengan ulet dan teliti, gadis itu memberi ulasan kuat akan sebuah peristiwa. Gadis cerdas itu dibantu kameramen dan supir. Sudah beberapa hari di sana. Mewawancarai Daniel dan Valerie, tim pemadam kebakaran. Begitu juga dengan keluarga korban. Namun, keluarga korban Celia menolak. Dalam berita cetak lainnya dengan tajuk lebih dalam, sebuah gudang terbakar. 2 orang diduga tewas di lokasi. Kebetulankah? Berita ini pun sudah diulang-ulang siang dan malam di layar kaca. Pengamat dan orang-orang cukup jauh dari area dijadikan narasumber. Susan menjabarkan kembali dalam laporan singkatnya. Faktanya, tidak ada pemukiman langsung dekat dengan tempat kejadian. Valerie geram. Pejabat-pejabat negara atau politisi seolah senang diwawancarai dan menikmati dirinya menjadi bagian berita di layar kaca dan koran-koran. Mereka berlomba-lomba diwawancarai dalam kasus kriminal begini. Tapi reaksi mereka akan bertolak belakang. Ya berbeda dalam kasus korupsi. Apalagi tuntutan mahasiswa akan penegakan hukuman mati untuk koruptor. Hanya menambah 2 kalimat dalam beritanya sudah merasa yakin dengan liputannya. Apalagi kalau bukan keuntungan. Semua karena kekuatan uang dan iklan. Kualitas profesionalisme dan jiwa kebangsaan terabaikan. Ujar Tony, rekan kerja yang berdiri di sebelahnya. Sepertinya nggak ada bedanya saat seorang dokter yang tengah pada meja operasi buru-buru dan tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Terburu-buru karena ada kesepakatan bisnis menunggunya. Oh, betapa berbahaya, Daniel berkomentar. Petugas admin yang juga menonton menambahkan, tidak ada investigasi. Ini sudah mending. Sekarang ini malahan sudah jauh dari tatanan ejaan yang disempurnakan. Daniel berujar kritis, tambah parah. Kemampuan berbahasa sekarat, penguasaan materi lemah, kemampuan pengkajian nihil. Tony menimpali. Kebanyakan orang berebutan masuk layar kaca, biar wajahnya ditayang di layar kaca, subuh, siang, hingga malam. Dan bila perlu tidur di stasiunnya. Ya, berpacu, terkenal instan, namun nihil kemampuan. Sepertinya dalam dunia globalisasi ini, cermin sangat jarang dipakai. Rasa malu sudah hilang. Sang admin menambahkan, masyarakat ya orang-orang mengaku penghibur di layar kaca kerap menyebut namanya sendiri, seolah-olah kata ganti saya sudah mati. Media dan layar kaca hidup dalam sahara bahasa, keluhnya. Tony melanjutkan opininya. Tanpa ada empati, berita kebakaran dan kematian diekspos berlebihan. Tanpa ada perhatian kepada keluarga korban. Kesedihan dan duka orang lain dimanfaatkan untuk mengisi perut. Valerie menutup percakapan pagi itu. Kasus kematian hanyalah sirkus media. Tak ada duka dan empati dari mereka. Ya, itu betul.
jawab Daniel. Sekian dulu part 5 ini saya bacakan dan ketemu lagi di video berikutnya. Salam literasi dan horas!